Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat pecinta nasid di Indonesia, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya yang pernah berkecimpung dalam dunia nasyid. Ya, sekitar 20 tahun saya berkecimpung dalam dunia nasyid, wabil khusus tentang nasyid ini sebetulnya sangat menarik untuk menjadi bahan penelitian, baik sebagai tesis, sebagai skripsi gitu, baik oleh mahasiswa maupun oleh para peneliti seni di dunia, di Indonesia, khususnya tentang seni Islam. Saya bercerita tentang seorang mahasiswi Belanda yang bernama Neni Tempelman yang meneliti nasyid di Indonesia. Saat masih aktif di dunia entertainment religi, khususnya dalam dunia pernasitan, tiba-tiba saya mendapatkan email dari seorang mahasiswi Belanda yang bercerita bahwa beliau sedang membuat sebuah penelitian tentang seni Islam di Indonesia. Lalu ada yang merekomendasikan untuk menghubungi saya. Saya lupa siapa yang merekomendasikan Neni untuk menghubungi saya. Lalu saya membalas emailnya dan kita akhirnya ngobrol lah di dulu masih memakai Yahoo Messenger ya, YM, karena dulu belum ada Zoom ataupun belum ada WhatsApp gitu ya. Jadi dan juga belum tahu nomor telepon masing-masing. Nah makanya dari obrolan itu saya mengarahkan Neni untuk bagaimana kalau meneliti tentang nasyid di Indonesia. Alhamdulillah beliau setuju dan beberapa hari kemudian beliau berangkat ke Jakarta. Nah, kebetulan sekali pada saat beliau di Jakarta itu, tim nasyid Raihan dari Malaysia yang sangat populer itu juga sedang ada di Jakarta, sedang melakukan promo tour di berbagai kota di Indonesia. Nah, begitu beliau datang, saya coba mengajak beliau bertemu dengan beberapa tim nasyid ya, Raihan, kemudian Senada dan Gradasi yang memang ada di Jakarta pada saat itu. Nah, saya kesempatan pertama itu membuat janji dengan Senada, karena kebetulan saya pernah menjadi manajer Senada, jadi saya masih mudah berkomunikasi dengan teman-teman Senada. Alhamdulillah pada saat itu Senada sedang ada event di satu tempat. Saya ajak Nani untuk bertemu Senada di tempat tersebut. Alhamdulillah setelah Nani bertemu dan mewawancarai Senada, selesai dengan Senada, lalu saya mengajak Nani untuk bertemu juga dengan tim nasyid Gradasi ya, yang kebetulan pada saat itu masih di bawah manajemen saya, Gradasi ini. Lalu saya membuat janji dengan teman-teman Gradasi dalam sesi latihan mereka ya. Nah, kenapa saya memperkenalkan Gradasi juga kepada Neni? Gradasi ini termasuk tim nasyid yang cukup populer dan unik pada saat itu, tahun 2000 itu. Pertama, Gradasi ini juara festival Tren Nasyid 2000, yaitu festival nasyid tingkat nasional. Gradasi juara 1 pada festival tersebut. Dan hal yang unik berikutnya, Gradasi itu dalam bernasyid
banyak membawakan tema tentang alam, ya, yang mungkin belum dilakukan oleh tim nasid lain pada saat itu ya, tahun 2000-an itu. Jadi lagu-lagu atau nasid-nasid gradasi itu ada yang bertema tentang hutan, kemudian tentang primata, tentang hujan, ya nuansa-nuansa alam lah. Bisa dicek di Google nasid-nasid gradasi pada tahun 2000. Alhamdulillah, ini sempat melihat bagaimana gradasi latihan, kemudian lakukan interview, wawancara, dan juga foto. Selanjutnya saya juga pada saat itu mengusulkan untuk mencari narasumber lain di luar dari tim nasid. Kebetulan saya dekat dengan seorang rocker legenda Indonesia, yaitu Mas Ikang Fauzi. Mas Ikang ini tahun 2000 itu sering ikut atau tampil dalam konser-konser nasid, baik berkolaborasi dengan Senada atau tim nasid lain, atau bernyanyi solo lagu-lagu religi. Kebetulan Mas Ikang juga punya lagu religi atau mengambil dari lagu religi pencipta lain. Nah, kebetulan saya juga pada saat itu dekat dengan Mas Ikang, dan juga bisa dikatakan saya mengurus kontrak Mas Ikang dengan dalam berbagai undangan-undangan untuk mengisi konser nasid, konser musik religi, bahkan tausiah di kantor-kantor atau perusahaan. Pada saat itu, ya walaupun beliau bukan seorang dai ya secara langsung, beliau juga sering diminta untuk mengisi ceramah. Nah, karena beliau pada basicnya bukan seorang dai, maka beliau meminta bantuan saya untuk mengurus kontrak atau perjanjian tersebut, dan juga mungkin sedikit tema-tema yang untuk beliau sampaikan dalam ceramah-ceramahnya. Selain itu, beliau juga pernah beberapa kali diminta untuk mengisi atau bermain di sinetron religi, dan sayalah yang mengurus kontraknya, dan akhirnya saya diminta beliau menjadi manajer, tapi manajer dalam event religi, itu kontrak-kontrak yang berkaitan dengan kegiatan religinya Mas Ikang. Gitu. Nah, saya meminta izin kepada beliau, pada Mas Ikang, untuk membawa atau mengajak Neni Templeman ini untuk mewawancari Mas Ikang. Alhamdulillah, beliau menyambut dengan baik dan mengundang kami datang ke kantornya di Duren 3, Jakarta Selatan pada saat itu. Dan alhamdulillah, Neni berhasil mewawancarai dan berfoto dengan Mas Ikang berkaitan dengan kegiatan Mas Ikang, kemudian ketertarikan Mas Ikang tampil dalam event-event nasid, juga pendapat Mas Ikang tentang seni nasid itu sendiri di Indonesia. Selesai dari Mas Ikang, saya lalu menghubungi manajer Raihan. Alhamdulillah disambut baik oleh manajemen Raihan, dan kami datang ke tempat penginapan Raihan di Jakarta, yaitu di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Saya bawa Neni, dan ini sangat bersyukur sekali, senang sekali, karena dia juga tahu kalau Raihan itu salah satu tim nasid yang
cukup fenomenal pada saat itu gitu ya, karena tampil di berbagai di negara-negara di Eropa, baik di Inggris, Prancis dan negara-negara Eropa lainnya. Nah ini yang membuat Neni senang karena akhirnya berkesempatan untuk bertemu dan mewawancarai Raihan. Nah setelah dengan Raihan sebetulnya saya juga ingin mengajak Neni untuk bertemu dan mewawancarai tim nasid lain yang cukup populer saat itu di Indonesia, seperti tim nasid Mupla dari Bandung, tim nasid Suara Persaudaraan dari Malang, atau tim nasid Justice Voice dari Yogyakarta. Tapi karena tim-tim nasid tersebut lokasinya di luar Jakarta dan waktu yang dimiliki Neni juga cukup terbatas, maka penelitian atau wawancara ini beliau cukupkan pada hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan nada, gradasi, sikang dan Raihan. Ya, selanjutnya mungkin beliau melakukan penelitian dengan cara mencari sumber-sumber dari internetnya. Nah setelah hasil penelitian tersebut, alhamdulillah, atau wawancara tersebut bagi Neni itu sangat cukup untuk menjadi materi dalam menyelesaikan penelitiannya. Nah, selesai penelitiannya, beliau berencana pulang kembali ke Belanda, itu mengantarkan Neni ke Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Dari situlah terakhir kali kita bertemu. Tapi setelah itu beliau sempat mengirim email ke saya mengatakan kalau penelitiannya tentang seni nasid di Indonesia itu diterima oleh profesornya. Nah itu mungkin informasi terakhir yang beliau sampaikan melalui email. Setelah itu komunikasi saya dengan Neni itu terputus gitu ya. Nah mungkin dari teman-teman ataupun yang menonton cerita ini kenal ataupun tahu dengan Neni Templeman bisa memberikan komentar di kolom komentar. Nah ini cerita ini mungkin saya sampaikan dengan maksud bahwa sebenarnya seni nasid itu cukup menarik menjadi penelitian ya, menjadi tesis, menjadi skripsi bagi mahasiswa, mahasiswi ataupun para peneliti seni baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Terbukti dengan kisah Neni Templeman ini, dan juga sepertinya sudah banyak mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang melakukan penelitian tentang nasid ini atau menjadi bahan skripsi mereka. Nah, saya ingin ini juga menjadi motivasi bagi para aktivis nasid, bagi para munsid, bagi para pengelola komunitas nasid di Indonesia, untuk yuk kita bangkitkan kembali seni nasid di Indonesia agar nasid ini kembali menjadi media dakwah yang efektif untuk kita sampaikan kepada umat, kepada masyarakat, seperti di era tahun 2000-an lalu ya. Masih ada kesempatan kita untuk sama-sama membangkitkan kembali seni nasid di Indonesia khususnya. Ya, itu mungkin sedikit cerita dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi bagi para pendengar, para penonton, para aktivis seni nasid di Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.